Hai teman-teman, ada yang tahu nggak sih aku udah rapi gini, pakai kebaya mau kemana? Yuk, mending ikut aku siap-siap dulu. Di sini aku juga bakal bawa beberapa keperluan aku. Yang pertama ada power bank. Selanjutnya ada lip product untuk touch up. Dan yang terakhir ada cermin. Oh iya, jangan lupa dompet ataupun card holder. Siapin uang cash dan kartu KAI untuk top up. Sampailah aku di stasiun Klender Baru. Sebelum kesini, aku menggunakan Gojek selama kurang lebih 15 menit dari rumah. Nah, ini dia adalah suasana di stasiun Klender Baru. Di sini kita lupa, harusnya kita turun di stasiun Jatinegara untuk transit di stasiun Manggarai. Tapi karena kita lupa rutenya, jadi kita turun di stasiun Kampung Bandan. Dan nanti tujuan akhir kita turun di stasiun Kota Tua atau stasiun kota. Oh iya, aku nggak sendirian loh. Aku bareng Nashwa, Sila, dan Dina. Setelah dari stasiun kota, aku sama Nashwa lanjut naik Transjakarta untuk sampai ke halte Mangga Besar. Dari perjalanan kita tadi, dari stasiun sampai ke halte, tidak terlihat terlalu ramai dikarenakan kita berangkat di hari Jumat pada jam 10. Dan inilah aku sudah sampai di Gedung Arsip Nasional. Nah, lokasi Gedung Arsip Nasional ini berada di Jalan Gajah Mada nomor 111 Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Hai semua, jadi di sini aku Azalia Anjani, kelas 11-2, absen 13. Aku udah ada di Gedung Arsip Nasional. Di sini aku bakal ngejelasin mulai dari sejarahnya sampai fungsi dari gedung ini. Lantai yang menggunakan marmer serta pintu yang terbuat dari kayu besar, di mana bagian atasnya diberi lubang angin yang melambangkan iman dan harapan. Terlihat pada bangunan utama yang memiliki langit-langit tinggi, kesan tersebut dapat berguna untuk mengurangi panas serta kelembapan pada ruangan tersebut agar terasa lebih sejuk. Hai semua, jadi di sini aku Azalia Anjani. Aku akan menjadi pemandu untuk ke Gedung Arsip Nasional ini. Baik, di sini aku akan ada salah satu pengunjung. Baik, boleh Kak? Dengan Kakak siapa? Aku Nadia. Oh baik, jadi di sini aku akan memandu kakak untuk ke Gedung Arsip Nasional ini dan akan menjelaskan sedikit tentang sejarah yang ada di gedung ini. Jadi bisa dilihat di bangunan awal kakak masuk ini terlihat nuansa berwarna merah dan emas, itu karena pengaruh budaya tirai bambu atau Tiongkok. Dan di awal tadi itu ada 7 jendela di bagian atas dan 3 jendela di setiap sisinya. Nah, itu tuh menekankan simbol simetris di dalam bangunan ini. Bangunan ini juga dibangun oleh Rainer de Klerk pada tahun 1760-an. Rainer de Klerk ini juga membeli tanah ini di tahun 1750-an. Lalu beliau ini membangun gedung arsip ini itu terlihat bangunannya dibangun lumayan tinggi ya Kak, dengan banyak sekali ukiran-ukiran di setiap sudut-sudut ruangannya,
Dan ini juga merupakan gedung utama yang digunakan Rainer de Klerk untuk menjamu para tamu-tamunya. Bisa dilihat di bagian sini Kak, kalau ada ubin-ubin yang banyak sekali. Lukisan ini juga terdapat di dalam Injil juga. Iya. Lalu di sini tempat Rainer de Klerk ini menjamu para tamu-tamunya. Sebenarnya di atas itu masih banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarahnya, tetapi kita terbatas. Jadi kita hanya menggunakan ruangan sini. Iya, nggak boleh Kak ya. Jadi kita hanya menggunakan ruangan lantai 1-nya saja. Oke, lanjut ke ruangan sini Kak. Iya, di ruangan sini itu juga tempat-tempat Rainer de Klerk mungkin untuk mereka bersantai atau untuk ruangan pribadi mungkin. Terus di sini di bagian atas ini juga ada ukiran seorang mahkota itu melambangkan kesan Eropa di bangunan ini, dan itu ada orang yang memegang tombak serta naik ke atas singa, itu melambangkan Asia. Iya, di sini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti banyak kapal-kapal yang terbuat dari kayu juga sih Kak. Di sini ada kapal Batavia. Di sini banyak sekali pokoknya peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Baik, lanjut ke bagian sini Kak. Nah, di bagian belakang sini terdapat 2 pavilion. Biasanya de Klerk ini juga menjamu para tamu-tamunya di ruangan belakang ini, dan terdapat 2 sisi bangunan tambahan untuk dapur dan juga gudang yang digunakan de Klerk ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan sejarahnya. Nah, di sini juga ada brankas peninggalan Jepang. Nah, di sini brankasnya itu misterius karena di luarnya itu nggak ada lubang kuncinya. Jadi nggak bisa sembarang orang ngebuka brankas ini dari luar. Nah, ternyata cara ngebuka brankasnya ini cukup keren, yaitu dengan menggeser buletan-buletan yang ada di depan hingga didapat kombinasi yang tepat, seperti permainan Rubik. Selanjutnya, pada ruangan ini terdapat kompas tua, peninggalan Jepang. Sepertinya kompas ini merupakan kompas laut mereka zaman dahulu. Terlihat pada museum ini banyak benda-benda maritim seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat kompas tua, berbagai macam kapal Belanda hingga kapal pinisi dan kora-kora. Serta yang paling keren di sini adalah helm selam kuno. Di bagian belakang ini terdapat lonceng replika. Nah, kalau lonceng aslinya itu ada di Belanda. Fungsinya untuk memulai dan mengakhiri para pekerja. Di sini juga terdapat ruangan khusus yang menyimpan biografi Soekarno. Oh iya, pada museum ini selain memamerkan barang-barang antik, barang-barang kuno, senjata, brankas, maupun perabotan era kolonial, museum ini juga terbuka untuk umum, untuk berbagai acara baik fotografi, pameran, pernikahan, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat juga bahwa terdapat pameran yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional RI. Kalian bisa lihat videonya di Instagram ataupun media sosial Arsip Nasional RI. Fungsi lain dari museum ini adalah sebagai perumusan dan penetapan kebijakan nasional di bidang kearsipan, penyusunan dan penetapan standar, prosedur, dan kriteria di bidang kearsipan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab ANRI.
Dan bila kalian ingin berkunjung ke museum ini secara rombongan atau ramai-ramai, diharapkan kalian harus mengajukan permohonan kunjungan terlebih dahulu. Kantor guys. Kita